Rapatar, sekarang kita lagi ada di konservasi penyu dari kelompok pelestari alam Jogosimo Kebumen. Buat teman-teman yang penasaran, yuk kita langsung aja ke tempat penangkaran penyunya. Nah, jadi ini nih tempat penangkaran penyunya. Kayaknya bagus sih buat foto. Kita foto dulu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih tahu tentang penangkaran penyu, kita langsung cari orang yang di dalam dan kita tanyain apa aja sih yang ada di tempat ini. Permisi. Ya. Mas, mau nanya-nanya sebentar, boleh? Boleh, silakan. Iya, makasih. Mari masuk, Mbak. Iya, terima kasih. Kita nih mau lagi jalan-jalan di sini ya, Mas. Kita mau nanya-nanya nih tentang penangkaran atau pelestarian tentang penyu. Kiranya ini kalau boleh tahu ini tempat apa ya? Di sini adalah tempat untuk menetaskan telur-telur penyu. Nah, dari mana kita dapat telur penyunya? Kita dapat dari tepi laut. Jadi ada kawan-kawan kita yang ngeronda kalau sudah mendapatkan telur dibawa ke sini, kemudian di sini dikubur untuk ditetaskan. Terus setelah penetasan itu penyu bagaimana, Mas? Kalau penyu sudah menetas, nah nanti kita bawa ke tempat penangkaran sementara yang ada di sebelah sana. Kira-kira usia 1 bulanan, nah baru kita lepas karena fisik daripada penyu kalau semakin lama kan semakin kuat kayak gitu kan untuk berada di laut. Apa sih yang bikin tertarik sama penangkaran penyu atau konservasi? Di sini sebenarnya penyu-penyu yang ada di sini dari dulu itu sudah ada. Nah, cuma kesadaran dari kita masyarakat di sini itu kurang. Akhirnya di 2018 kita sadar bahwa penyu itu hewan yang sudah langka ataupun hewan purba, untuk itu perlu dijaga kelestariannya. Jangan kita tetaskan di sini, kemudian kita tangkarkan sebentar, setelah sehat, baru kita kembalikan ke habitatnya itu ke laut. Untuk kegiatan ini sendiri, Mas, ini mulai pada tahun berapa atau baru-baru saja atau memang sudah lama? Nah, sebenarnya kalau untuk bangunan ya, bangunan untuk penangkaran itu sudah ada sejak 2016. Waktu itu ketika ada program PKPT, program pesisir tangguh gitu kan. Nah, setelah itu kita vakum, di 2018 kita bergerak lagi. Setelah berjalan dari 2018, 2019 dan di 2020, akhirnya kelompok kita yang dulunya namanya Pokdarwis akhirnya bisa berubah menjadi kelompok pelestari alam dan sudah dilegalkan oleh BKSDA Jawa Tengah. Untuk proses dalam penyu menetaskan telur itu berapa lama atau seperti apa? Untuk proses penetasannya kita buat lubang dalam kira-kira 50 cm. Nah, terus di bagian bawahnya lubangnya agak lebih besar dari yang ke atas. Nah, tujuannya apa? Karena itu tujuannya adalah untuk menjaga panas ataupun suhu di mana telur-telur itu akan ditetaskan. Nah, waktu untuk dari telur sampai dengan menetas kira-kira 40 sampai dengan 70 hari. Kemarin kita buat tanda di mana di bawahnya ada telur, di atasnya kita kasih tanda yaitu pakai bambu ini. Ya, kita tancapkan saja seperti ini. Nah, ini sebagai tanda kalau di bawahnya ada telurnya gitu, supaya misal ada orang main ataupun tidak menginjak telurnya. Oh iya. Untuk musim bertelur ya, untuk musim bertelur itu biasanya awal kemarau, yaitu April ya. April sampai dengan Oktober, selang waktu di mana penyu-penyu itu bertelur. Untuk satu penyu sendiri sekali bertelur itu ada berapa butir? Kadang ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang lebih dari 100. Iya. Ya kira-kira ya dari besar kecilnya ukuran penyu itu sendiri. Terus sekali bertelur ada 60 butir, itu semuanya selamat? Dari 60 telur, kalau misal kita tetaskan di sini, ya tetap ada beberapa persen yang tidak menetas, gitu kan. Yang namanya telur tetap kan nggak semuanya bisa menetas, gitu. Itu apakah penyunya yang kesini atau
mas-mas ini dari kelompok pelestari alam yang membawa telurnya dari sana? Penyu bertelur nggak naik ke sini ya, Iya. nggak naik ke tempat penetasan, tetapi dia naik hanya ke daratan ya sekitar 20-30 meter dari bibir laut. Nah, untuk membawa telur itu ke sini, kita biasanya menggunakan, kalau nggak menggunakan gerdus, kalau nggak kita gunakan seadanya aja. Apa yang kita bawa kita gunakan. Yang penting nanti dari bekas telur yang kita ambil, pasir yang menempel sama telur itu nggak kita pisahkan, tapi kita ambil semuanya, kita masukkan ke tempat yang kita sediakan, kemudian kita bawa ke sini. Nah, untuk tahu sendiri di tempat itu ada telur penyu itu apa tandanya, Mas? Kita lihat dari jejaknya, walaupun jejaknya itu membingungkan. Untuk tempat penangkaran penyunya sendiri jauh nggak, Mas, dari sini? Enggak sih, tempat penangkaran penyu itu ada di ya sekitar 100 meter dari sini. Mari kita menuju ke sana. Iya, makasih, Ayo, Mas ya. silakan. Mari Mbak, silakan Ya. masuk. Nah, ini udah lumayan besar lah ya. Ini yang usia 2 tahunan lebih sedikit. Ini yang kita tetaskan di tahun 2018, di mana kita awal-awal mencoba untuk menetaskan lah. Untuk usia penyu yang akan dilepaskan itu sekitar berapa? Kemungkinan ya sekitar 1 bulanan, kurang lebih 1 bulanan. Di sini kita ada yang usia 1 bulan, ada yang 2 bulan. Yang besar kita ada 9, ya. Yang usia 2 tahunan, kemudian yang usia 1 tahun kita ada 3, dan terus yang siap kita lepaskan yang kecil-kecil kita ada 100, masih ada 100 lebih. Itu besok untuk pelepasan yang entah berapa kali ya, sudah beberapa kali kita lepaskan. Kenapa penyu-penyu yang di sini yang usia sudah 2 tahunan kita tidak lepas? Ini tujuannya adalah untuk edukasi, kayak gitu kan. Nah, kadang ada orang, entah anak-anak yang belum pernah melihat penyu, kalau melihat penyu pasti dia bilang kura-kura, pak kura-kura, le, delak kura-kura le, nah kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misal sudah datang ke sini, nanti kita bisa membedakan. Kalau yang sudah biasa melihat kura-kura, nah di sini akan melihat penyu. Nah, oke, misal ya, perbedaan dari penyu dengan kura-kura. Yang pertama, nah ini kepalanya ini tetap mentongol. Terus yang kedua dia bersirip. Nah, kalau kura-kura dia pakai kaki. Kalau penyu sirip. Seperti itu. Terus dari jenis tempurungnya, nah kalau kura-kura itu lebih keras dan lebih berat. Tapi kalau penyu ini agak sedikit ringan, walaupun ini udah agak berat kayak gitu. Tapi dilihat dari jenis tempurungnya ini lebih tipis daripada kura-kura. Karena tujuannya adalah untuk meringankan beban tubuhnya gitu kan. Ya, kita lepas. Menarik sekali nih, Mas, ini pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga atas waktunya telah memberitahu, telah mengajak kita jalan-jalan juga melihat penyu. Ya, terima kasih kembali. Oke, untuk teman-teman yang masih jauh di sana, silakan datang saja ke tempat konservasi penyu yang ada di Kalibuntu ini untuk datang melihat langsung agar tahu bagaimana bedanya antara penyu dengan kura-kura. Oke, salam lestari.